Ya, Nusantara People, di Jawa Timur ada 3 pasangan calon gubernur yang masuk dalam kontestasi kali ini, dan kita akan lihat nih bagaimana suasana di TPS masing-masing paslon ini ya, yang mereka akan mencoblos di sana. Kita coba lihat yang ada di TPS Lulu plus Gus Hans ini, yang seperti ada berada di satu TPS meskipun mereka bukan satu paslon ya. Kita ke Maulana. Halo Maulana, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi. Maulana, ini posisi TPS-nya ada di mana nih Maulana? Ya, pemirsa, saat ini saya berada di TPS tempat di mana calon gubernur Provinsi Jawa Timur, yaitu Tri Risma hari ini. Jadi saya berada di TPS tempat di mana Risma mencoblos, yaitu di TPS 16 Kecamatan Liung. Oke, berarti saya koreksi sebentar, Maulana berarti ada di TPS Ibu Risma, ini di Wiyung, Surabaya berarti ya? Iya, benar, Rista. Oke, silakan laporannya, situasinya seperti apa? Apakah memang sudah dibuka dari jam 7 tadi, Maulana? Ya, pemirsa, untuk di TPS 16 yang berada di Wiyung, Surabaya ini, tepat di mana calon gubernur Tri Risma hari ini melakukan atau menyalurkan hak suaranya ini memang sudah dibuka sejak pukul 7 pagi. Sedangkan untuk TPS 16 ini berjarak sekitar 500 meter dari rumah Tri Risma hari ini yang berada di Taman Pondok Indah yang ada di Kecamatan Wiyung, Surabaya. Sedangkan untuk Tri Risma hari ini sudah berada di TPS 16 ini sebelum TPS ini dibuka, atau sekitar pukul 7 kurang 15 menit sudah berada di TPS 16 ini. Dan Tri Risma hari ini datang bersama dengan suaminya dari tempat tinggalnya, tapi terlebih dahulu menyapa tetangga kanan kiri dan warga sekitar yang ada di kompleks rumahnya, kemudian melakukan perjalanan untuk ke TPS 16, dan memang sekitar 10 menit tadi calon gubernur atau nomor urut 3 yaitu Tri Risma hari ini sudah menyalurkan hak pilihnya di TPS 16 ini yang berada di Kecamatan Wiyung atau jalan utama di Kecamatan Wiyung, Surabaya. Dan ini berbeda dibandingkan pada pemilu yang lalu, yang mana Tri Risma hari ini menyalurkan hak pilihnya di TPS yang berada di dalam perumahan. Namun kali ini TPS tempat Tri Risma hari ini mencoblos yaitu berada di perkampungan, karena itu atau masyarakat banyak yang ada di kawasan perkampungan ini. Dan berdasarkan data dari TPS 16 ini sendiri ada sekitar 577 DPT. Dan jumlah DPT tersebut yaitu 280 laki-laki dan juga 297 merupakan DPT perempuan. Begitu. Baik, Maulana. Tapi apakah untuk tetangga-tetangga sendiri dari tetangganya Bu Risma atau warga-warga sekitar mensupport juga ketika kedatangannya Bu Risma saat mengambil hak suaranya, atau seperti apa? Ya, tadi ketika Ibu Risma atau calon gubernur nomor urut 3 ini berangkat ke TPS, itu sudah disambut oleh para warga sekitar dan langsung diberikan dukungan oleh para tetangganya, termasuk ketika sampai di TPS 16 ini, Tri Risma hari ini juga disambut dan juga diberi dukungan, termasuk para tetangganya. Dan sebelum mencoblos tadi juga Tri Risma hari ini juga melayani foto bersama dengan para tetangga dan juga para pendukung atau pendukung Tri Risma hari ini yang memang sudah berada di TPS, begitu. Oke, baik. Berarti memang terlihat ya Bu Risma dan juga tetangga-tetangganya saling support satu sama lain ya. Guyup. Dan di awal banget sudah kumpul di TPS. Untuk di TPS 16 sendiri ini di Wiyung, Maulana, apakah antusiasme dari Gen Z sudah terlihat nih, Maulana? Ya, memang dari sejak pagi tadi yang terlihat di antrian adalah mama begitu, dan juga para bapak-bapak yang sudah terlebih dahulu antri untuk menyalurkan hak pilihnya.
yang ada di TPS 16 ini tadi. Bahkan Tri Risma hari ini tadi juga bersanding dan juga ikut mengantri bersama para mama atau ibu-ibu yang ada di sekitar TPS 16 ini. Dan Tri Risma hari ini sempat menunggu sekitar 15 menit sebelum menyalurkan hak pilihnya, dan Tri Risma hari ini tadi mencoblos nomor urut atau mencoblos di TPS 16 ini dahulu menunjukkan ke para awak media bahwasanya tadi diberikan 2 surat suara. Kemudian Tri Risma hari ini menyalurkan hak pilihnya di bilik suara, dan rencananya Tri Risma hari ini akan melakukan ziarah setelah melakukan pencoblosan ini ke makam keluarga yang ada di Kediri, begitu. Baik. Maulana, ini kalau kita lihat di gambar, memang dari pagi tadi sepertinya memang masyarakat sudah cukup ramai begitu ya. Dari awal TPS ini dibuka, sepertinya juga Bu Risma mengawali dengan datang lebih pagi. Bagaimana kondisinya sekarang setelah mungkin berjalan sekitar 1 jam, Maulana, di sana? Apakah memang masih banyak warga yang datang, dan berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengantri di sana? Iya, untuk kondisi saat ini memang sudah terpantau landai, itu seperti yang terlihat di gambar. Sedangkan untuk awal tadi ketika dibuka memang banyak yang ikut atau masyarakat di sekitar atau para DPT yang ada di TPS 16 ini yang mengantri untuk menyalurkan hak pilihnya, sehingga tadi banyak yang mengantri sehingga suasana yang ada di TPS 16 terlihat ramai. Terlebih tadi banyak yang mengantri namun terlebih dahulu masih melakukan persiapan termasuk penghitungan surat suara yang akan digunakan untuk pemilihan gubernur dan juga pilwali kota Surabaya. Dan saat ini memang kondisinya sudah lumayan lenggang, hanya ada beberapa dari para pemilih dari di DPT atau TPS 16 ini. Begitu. Sedangkan untuk wakil dari Tri Risma hari ini yaitu Gusan atau Jarul Asunta menyalurkan hak pilihnya di TPS 07 yang ada di Pekalongan, Jombang. Dan rencananya memang Tri Risma hari ini akan berkomunikasi dengan wakilnya, begitu, calon wakil gubernur Gusan, begitu. Baik. Terima kasih Maulana untuk laporannya dari TPS 16 Wiyung, tempat di mana salah satu calon gubernur Jawa Timur Tri Risma hari ini memberikan hak suaranya. Selamat bertugas kembali Maulana, kami tunggu update informasi berikutnya. Kita ke TPS berikutnya. Betul. Ini kami coba sapa untuk rekan reporter Japos TV, ada Melin di TPS. Siapa ya kira-kira ya? Tempat mencoblosnya sepertinya Pak Eri Cahyadi, salah satu calon wali kota Surabaya. Melin, selamat pagi Melin. Melin, apakah sudah bisa terdengar suara di studio, Melin? Oke, kita coba untuk tersambung terlebih dahulu dengan Melin. Okay. Ya, Melin, suara sudah terdengar di studio. Melin sekarang sedang berada di mana? Ya, baik. Nusantara People, saat ini saya melaporkan langsung dari TPS 4, Kelurahan Ikara, Kecamatan Jambangan, yaitu di mana tempat ini merupakan tempat pencoblosan calon wali kota Eri Cahyadi, begitu. Dan saat ini di belakang saya, Eri Cahyadi saat ini sedang melakukan konferensi pers bersama awak media menjelaskan bagaimana tadi prosesi pencoblosan dan juga pesan-pesan dan harapan dalam pilkada tahun ini, begitu. Dan tadi sebelum menuju lokasi TPS 04 di Karah Jambangan ini, Eri Cahyadi tepat pukul 8 melakukan perjalanan jalan kaki dari perumahan depan hingga menuju ke TPS, begitu. Dan tadi Eri Cahyadi tidak sendiri, namun juga didampingi dengan istri dan juga kedua anaknya yang turut melakukan pencoblosan di hari ini, begitu. Dan Nusantara People tadi juga ketika menuju ke TPS, Eri Cahyadi sempat dikawal bersama barisan hadroh yang turut meramaikan dan juga mengawal Eri sebelum masuki TPS, begitu. Dan jadi wawancara juga sempat saya lakukan dari PIC TPS 04 dan juga Ketua RW sendiri. Memang beberapa persiapan sudah dilaksanakan untuk menyambut
calon wali kota yang hari ini melakukan pencoblosan di TPS 04, yaitu salah satunya tadi beberapa petugas menyambut di depan perumahan sebelum masuk di TPS, dan juga mengawal calon Eri Cahyadi melakukan pencoblosan hingga ke ruang pencoblosan begitu. Namun dari informasi yang saya dapatkan memang tidak ada fasilitas tertentu, dan hal tersebut dilakukan juga untuk para calon pemilih yang hadir begitu. Dan tadi ketika diwawancarai, Eri juga sempat menjelaskan sebelum melakukan pencoblosan ke TPS, beliau juga melakukan sungkem ke rumah orang tuanya dan juga ke mertuanya untuk meminta doa dan juga meminta restu sebelum melakukan pencoblosan di hari ini begitu. Dan saya tadi juga sudah melakukan wawancara, dan nanti setelah melakukan pencoblosan ini, untuk orang-orang yang telah melakukan pemilihan di hari ini bisa mendapatkan fasilitas makan gratis seperti program pemerintah yang dicanangkan, yaitu semua pemilih yang telah melakukan pemilihan bisa mendapatkan fasilitas makan gratis begitu. Dan ini di belakang saya, setelah melakukan pencoblosan, Eri Cahyadi juga menyapa warganya yang memang notabene lokasi ini memang sebagai rumah Eri Cahyadi, dan TPS ini tidak jauh dari rumah Eri Cahyadi sendiri begitu. Dan saat ini foto bersama juga sedang dilakukan Eri bersama para warganya dan juga para tamu dan juga pendukungnya yang hadir pada hari ini begitu. Oke, baik Mel. Berarti untuk prosesi pencoblosan yang dilakukan oleh Bapak Eri telah rampung ya untuk sekarang? Iya, betul sekali. Tadi pencoblosan juga berjalan sangat cepat karena Eri Cahyadi juga datang tepat waktu pukul 8 dan menjadi pencoblos pertama yang hadir di TPS 04 ini begitu. Dan tadi pencoblosan juga berjalan cukup cepat ya, karena belum ada antrean yang datang dan bisa dilakukan secara cepat begitu. Oke, Melin, kami melihat di belakang Melin banyak sekali yang menggunakan baju putih-putih sepertinya ya. Apakah itu tim dari paslon Eri atau warga setempat memang menggunakan dress code seperti itu? Ya, tadi informasi yang saya dapatkan memang dari Ketua RW pun menjelaskan hari ini para petugas yang hadir disarankan untuk menggunakan pakaian berwarna putih biru dan dengan atasan putih dan juga bawahan biru seperti itu. Namun saya lihat juga selain para petugas, Eri Cahyadi, istri dan juga anaknya yang hadir menggunakan baju yang sama, yaitu berwarna putih begitu, Dista. Oke, baik. Untuk yang hadir di pagi hari ini sejauh ini, Melin, dari TPS 04, apakah lebih banyak ibu-ibu, bapak-bapak campur atau anak-anak muda juga sudah hadir yang mau memilih pertama kali nih? Ya, kebetulan di sekitar pukul 8 tadi memang belum banyak ya warga yang hadir untuk mencoblos. Namun dari yang saya lihat beberapa yang datang itu ada beberapa ibu-ibu, namun juga didampingi oleh anaknya dan juga ada yang bersama suaminya begitu. Jadi belum terlihat dominasi antara ibu-ibu ataupun dari anak muda begitu, Asti. Oke, baik. Melin, selamat bertugas kembali. Kami tunggu untuk update laporannya dari TPS tempat Eri Cahyadi, calon wali kota Surabaya ini memberikan hak suaranya. Terima kasih sekali lagi, Melin. Setelah ini kita akan bergeser ke TPS lainnya. Kalau tadi kita sudah melihat paslon Gubernur Jawa Timur, kali ini juga masih dari paslon Gubernur Jawa Timur, tapi dari Khofifah dan juga Emil. Ya. Kita lihat dulu ada Faini yang sudah di TPS Khofifah dan juga Emil. Faini, selamat pagi. Faini, mohon maaf suaranya belum terdengar sampai studio. Ya, kita coba hubungkan kembali masih dengan sambungan bersama dengan Faini yang kabarnya ada di TPS tempat memilih Ibu. Ya, selamat pagi Dista dan juga Ati. Silakan, Faini ada di mana sekarang? Ya, kebetulan saat ini saya berada di Makam Islam Wonocolo yang kebetulan baru saja calon gubernur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa keluar dari area makam untuk melakukan ziarah ke keluarga. Yang ini merupakan adalah tradisi Ibu Khofifah Indar Parawansa sendiri setiap kali akan melakukan hajatan besar termasuk di momentum Pilgub Jatim ini. Beliau tadi didampingi dengan anak-anaknya, yaitu ada dari Mbak Fatima dan juga dari Mas Ali, juga nampak juga Mas yang dari luar negeri sengaja hadir ke sini untuk
sengaja mendampingi sang ibunda untuk melakukan ziarah sebelum mencoblos ke TPS 19 yang ada di area dekat dengan rumah atau kediaman Ibu Khofifah Indar Parawansa, begitu, Dista. Oke, baik. Berarti untuk saat ini Ibu Khofifah juga belum melakukan pencoblosan ya, Faini ya. Berarti masih baru selesai melakukan ziarah terlebih dahulu. Ya, benar sekali, Asih. Memang dari rundown acara sendiri dari pihak panitia disebutkan bahwa sejak pukul 7:30 tadi Bu Khofifah sendiri dijadwalkan untuk melakukan ziarah ke makam yang selanjutnya akan dilanjutkan untuk hadir ke TPS untuk menyalurkan suara dalam kontestasi Pilgub Jatim ini. Namun nampaknya beliau sedikit akan istirahat sejenak di kediaman untuk selanjutnya bersama-sama dengan anaknya datang ke TPS, begitu, Asti. Oke. Ini berarti seberapa jauh, Faini, apakah memang bisa ditempuh dengan cukup jalan kaki beberapa menit saja dan kembali ke rumah terlebih dahulu, dan seberapa jauh juga TPS dari tempat tinggal Bu Khofifah saat ini? Kalau untuk dari TPS sendiri memang lokasinya sangat berdekatan, hanya berjarak 100 meter saja, tepatnya di TPS 19, di Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo. Namun tadi Bu Khofifah sempat beriring-iringan untuk jalan rombongan ke makam sendiri untuk melakukan ziarah yang lokasinya sekitar 2 km, begitu, Dista. Oke, adakah mungkin rangkaian kegiatan dari Bu Khofifah setelah nanti melakukan pencoblosan di TPS? Ya, memang hingga saat ini untuk detail acara hari ini tidak disebutkan secara rinci, namun tadi saya mendapatkan bocoran bahwa berbagai persiapan sudah disiapkan di kediaman pribadi Bu Khofifah Indar Parawansa, termasuk juga di posko kemenangan Khofifah Emil di kawasan Jalan Diponegoro, untuk nantinya selanjutnya setelah melakukan pencoblosan sendiri sembari menunggu hasil quick count dari baik dipantau dari kediaman pribadi milik Bu Khofifah Indar Parawansa di kawasan Jalan Jemur Sari 8 Surabaya, dan juga ada juga tim kemenangan dari posko Khofifah Emil yang juga siap standby untuk memantau quick count yang nantinya untuk mengetahui hasil dari pemungutan suara pada pukul 1 siang nanti, begitu, Dista. Baik, Faini. Terima kasih untuk laporannya. Kami tunggu untuk update berikutnya, Faini, dari TPS tempat Khofifah Indar Parawansa akan memberikan hak suaranya di Wonocolo, Surabaya. Dan pemirsa juga yang ada di rumah, masih ada juga waktu untuk Anda mencoblos terlebih dahulu. Boleh. Sebelumnya nanti akan kita melanjutkan berita-berita yang lain hanya di Jawa Pos Update. Masih dalam suasana Pilkada 2024 Nusantara People, kami terus hadirkan informasi-informasi terupdate, termasuk kita berkunjung ke TPS-TPS di Indonesia. Betul, kali ini kita akan ke Bali ya. Sudah ada Febiano yang sedang berada di TPS Inyoman Giri Prasta. Betul. Ini salah satu calon wakil gubernur Bali. Febiano, selamat pagi. Halo. Ya, selamat pagi Febiano. Pagi. Ya. Oke, bagaimana kondisi di TPS dari salah satu calon wakil gubernur Bali, Inyoman Giri Prasta? Apakah sudah memberikan hak suaranya? Baik, saat ini saya berada di Balai Banjar Desa Adat Telaga, yang mana tempatnya adalah TPS 01, yang merupakan tempat Bapak Giri Prasta, wakil gubernur, calon wakil gubernur untuk memilih. Kebetulan di belakang saya, Pak Giri Prasta bersama keluarga baru saja datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya, begitu. Adakah mungkin pengamanan khusus nih, mengingat baru saja terlihat memang bergerak menuju ke TPS? Ya, seperti yang terlihat di belakang saya, pengamanannya di sekitar TPS memang dilakukan oleh tim pengamanan protokoler dan kepolisian,
Dan di mana saat ini juga sedang dilakukan peninjauan TPS oleh Ketua Bawaslu Badung yang langsung melakukan tinjauan ke beberapa TPS. Dan saat ini bertepatan sedang berada di TPS 01 tempat Giri Prasto memberikan hak suaranya. Oke. Tapi apakah akan ada ritual-ritual? Mungkin karena ada beberapa calon-calon yang lain sebelum melakukan pemilihan suara, ada ritual terlebih dahulu, mungkin sungkem. Ataukah kali ini Bapak Giri Prasta sudah melakukan ritualnya sebelum atau sesudah nanti? Baik, terkait informasi tersebut, jujurnya saya belum mendapatkan informasi lengkapnya ya. Tapi saat kedatangan beliau ke TPS, beliau langsung menuju ke dalam TPS bersama dengan keluarga. Namun memang di TPS 01 ini merupakan kandang dari Bapak Giri saat pilkada pemilihan lalu pun partai PDIP di sini menang telak, yang merupakan kandang dari pertahanannya Bapak Giri Prasto. Bagaimana dengan proses dari pemilihan di TPS tersebut, Febiano? Apakah memang cukup lancar dan memang sudah dibuka tepat waktu tadi pagi? Seperti ini belakang saya, ini mobil Pak Giri, sepertinya Pak Giri sudah selesai memberikan hak suaranya. Mungkin saya nanti akan mengkonfirmasi lagi apakah beliau akan menuju ke posko pemenangannya atau akan pulang dulu ke kediamannya. Demikian. Tapi secara umum proses pemilihan atau pemungutan suara di TPS 01 sudah dilakukan sejak tadi pagi, tepatnya sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah, dan semua berjalan lancar. Rombongan Pak Giri Prasto mulai meninggalkan lokasi TPS 01. Tampaknya cukup lancar ya, karena memang prosesnya cukup cepat dari yang pada saat awal tadi sudah datang dan memberikan hak suara dan sudah selesai bahkan. Febiano, terima kasih sekali untuk update laporannya. Kita tunggu untuk update laporan berikutnya dari Bali ini ya. Terima kasih Febiano, selamat bertugas kembali. Dan tadi juga kita sudah melihat juga pemirsa, pas banget waktunya ketika Bapak Giri ini memasuki mobil telah selesai melakukan tugasnya ya kan. Dan juga kita juga kayaknya untuk tugas segmen kali ini juga sudah selesai ya. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya setelah jeda yang satu ini. Ya, Nusantara People, tidak semua daerah di Indonesia memiliki pasangan calon independen dan di Jakarta ini punya. Nah, sekarang kita menuju ke TPS yang ada di Lebak Bulus ya, Jakarta, untuk melihat bagaimana situasi TPS tempat calon gubernur Jakarta Dharma Pongrekun akan memberikan suaranya. Faisal, selamat pagi. Selamat pagi, Nares dan juga Asti. Ya, Faisal silakan laporannya dari TPS di Lebak Bulus, Jakarta. Ya, baik, bisa dari pemirsa Joko TV bahwa hari ini pilkada serentak pemilihan kepala daerah sudah dilangsungkan, yang mana hari ini yaitu calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 yaitu Dharma Pongrekun akan menunaikan hak pilihnya atau hak suaranya di TPS 031 yang berada di Jalan Pertanian 7, Kelurahan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, yang mana memang dapat pemirsa lihat di belakang saya melaporkan bahwa adalah TPS yang nantinya akan menjadi Dharma Pongrekun akan menunaikan hak pilihnya di TPS ini, yang mana memang dijadwalkan pada pukul 9.30 calon gubernur nomor urut 2 ini akan datang ke TPS untuk menunaikan hak pilihnya, karena memang dari
rumah Dharma Pongrekun sendiri ke TPS ya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 300 meter saja, sehingga memang Dharma ini lebih memilih untuk melakukan kegiatan pribadi dulu di rumah hingga pukul 9.30 barulah beranjak untuk menunaikan hak pilihnya. Dan beda Dharma Pongrekun sendiri untuk wakilnya yaitu Kunwardana menunaikan hak pilihnya yaitu di TPS 030 Cilandak Jakarta Selatan, dan memang sama-sama di Jakarta Selatan namun berbeda kecamatan saja dari keduanya menunaikan hak pilihnya di TPS 031 ini. Dan memang jika kita lihat TPS ini dibuka pada pukul 7 pagi tadi dengan daftar pemilih tetap yaitu sekitar 592 DPT dengan total laki-laki 281 dan juga 311 perempuan. Yang mana dari sejak pukul pagi hingga saat ini warga yang menunaikan hak pilihnya pun sudah mulai berdatangan. Antrian demi antrian sudah terlihat di TPS ini karena memang jika kita lihat terakhir bahwa Dharma Pongrekun ini kemarin sudah mengakhiri masa kampanyenya dengan kampanye akbarnya di kawasan Kalideres Jakarta Barat, dan kemarin pada masa tenang pasangan Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana juga melakukan ziarah di makam Bung Hatta yang berada di Jakarta juga, dan sehingga untuk memantapkan persiapannya pada penunaian hak suara atau pemilihan gubernur ataupun pemilihan pilkada serentak ini di hari ini. Dan setelah dari TPS dijadwalkan Dharma Pongrekun calon gubernur akan menuju ke posko pemenangan di Jalan Antasari Jakarta Selatan untuk memantau jalannya quick count atau hitung cepat perolehan suara di pilkada DKI Jakarta. Bisa. Kalau kami lihat, Faisal, ini situasi TPS masih sangat lengang gitu. Apakah memang sudah cukup ramai pagi tadi sehingga sekarang sudah mulai sangat berkurang antriannya, atau memang masih menunggu nanti mendekati Bapak Dharma Pongrekun ini? Ya betul. Emang jika kita lihat sesuai DPT ini, TPS ini juga cukup memiliki daftar pemilih tetap yang banyak yaitu 592. Namun tadi sejak dibuka pada pukul tadi memang tidak sebanyak pada pukul 7 tadi. Sudah berangsur mulai berkurang karena tadi jam 7 hingga pukul 8 banyak masyarakat yang memilih lebih pagi untuk menunaikan hak suaranya, sehingga pada pukul kita melihat yaitu menjelang pukul 9 ini TPS 031 ini sudah mulai sangat lengang karena sudah berangsur warga yang menunaikan hak suaranya. Bisa. Baik, Faisal, terima kasih untuk laporannya dari Lebak Bulus, Jakarta, tempat di mana TPS salah satu calon gubernur Dharma Pongrekun akan memberikan hak suaranya. Selamat bertugas kembali, Faisal. Kita menuju ke TPS masih dari Cagup DKI Jakarta ini ya. Ada TPS tempat Pramono Anung akan memberikan suaranya. Kita sapa ada Putra. Selamat pagi, Putra. Ya, selamat pagi. Ya, Putra, posisi ada di mana sekarang nih? Ya, Dista dan pemirsa Jawa TV, saat ini saya tengah berada di kediaman langsung Pramono Anung. Memang tadi sekitar pukul 7 lewat Pramono Anung beserta istri dan ditemani anaknya telah menyalurkan hak suaranya di TPS 046 sendiri. Tadi kalau saya lihat dari pagi, aktivitas Pramono Anung sendiri masih berkegiatan di kediamannya, dan kemudian langsung menuju TPS 046 yang berada di CIPT, Cilandak, Jakarta Selatan sendiri. TPS Pramono Anung ini sendiri tidak jauh dari kediamannya, sekitar berjarak 200 meter. Tadi Pramono Anung beserta istri dan anaknya langsung menyalurkan hak suaranya di TPS tempat tinggal dari Pramono Anung yang tidak jauh dari tempat kediaman Pramono Anung sendiri. Kalau dari jadwal kegiatan yang diinfokan kepada para awak media sendiri, Pramono Anung nanti setelah pencoblosan sendiri, tadi sempat saya mengkonfirmasi nanti akan bertemu dengan
Ibu Megawati Soekarno Putri di kediaman Kebagusan sendiri. Pertemuan ini sendiri belum pasti akan membahas apa, namun akan diperkirakan sekitar pukul 10 nanti Pramono Anung akan menuju ke kediaman Ibu Megawati Soekarno Putri sendiri. Bisa. Baik, terima kasih untuk Putra. Sementara laporannya kami tunggu update laporan berikutnya dari Jakarta ya, untuk salah satu calon gubernur Pramono Anung gitu ya. Selamat bertugas kembali Putra. Kita ke Bandung sekarang, di mana ini salah satu calon gubernur di Jakarta ini masih berKTP Bandung, jadi TPS untuk memilihnya menyuarakan untuk Bandung dan juga Jawa Barat begitu ya. Kita ke Agus Kusmayadi di TPS Cimbeluit Bandung. Agus, selamat pagi. Selamat pagi, Ustaz. Ya, bagaimana situasi di sana, Agus? Silakan dilaporkan untuk pemirsa. Ya, saya kini sedang berada di TPS 023 yang berada di kawasan Cimbeluit, Kecamatan Ciladap, Kota Bandung. Di mana di TPS ini calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Bapak Ridwan Kamil akan menyalurkan hak suaranya atau melakukan pencoblosan di TPS ini. Di mana TPS ini lokasinya tidak jauh dari kediaman Bapak Ridwan Kamil atau mungkin berjarak sekitar 100 meter dari kediaman Bapak Ridwan Kamil. Nah, untuk sementara ini proses pencoblosan sedang berlangsung. Namun Bapak Ridwan Kamil direncanakan atau dijadwalkan akan melakukan pencoblosan sekitar pukul 10.30 atau jam 11 siang nanti. Di mana sekarang posisi Bapak Ridwan Kamil lagi perjalanan dari Jakarta menuju Kota Bandung. Dan untuk sementara laporan yang kami terima, di mana nanti Bapak Ridwan Kamil begitu sampai ke Kota Bandung akan menuju ke rumah kediamannya, sementara berkumpul dengan keluarganya. Nanti dari rumah kediaman bersama istri Ibu Atalia Pratra akan melakukan pencoblosan di TPS 023 ini. Baik. Sementara demikian. Baik, terima kasih rekan Agus untuk laporannya. Kabarnya masih dalam perjalanan juga Bapak OTW. OTW-nya bukan dari rumah ke TPS, tapi OTW dari Jakarta ke Bandung nih ya. Baik, nanti kita tunggu update laporannya kembali. Agus dari Bandung, terima kasih. Kita ke informasi lainnya usai jeda, pemirsa tetap di Jawa Pos Update. Terima kasih Anda masih menyaksikan kami di Jawa Pos Update pemirsa, dan saya yakin untuk Anda semua ingin mengetahui lebih lanjut lagi bagaimana kabar-kabar yang ada di TPS di Indonesia tentunya. Karena ini adalah acara Indonesia Raya ya. Makanya Nusantara People kan, kita udah ke Jakarta, udah ke Bandung. Nah, kali ini kita akan ke NTT. Kita Kupang, ke Kupang. Kita bersama dengan rekan Rian Kurnia yang sudah tersambung. Rian, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Rian, bagaimana kondisi di Kupang untuk Pilkada Serentak 2024 dan bagaimana kondisi di TPS tempat Anda sekarang? Ya, baik, terima kasih. Saat ini saya berada di TPS 02, Kelurahan Pesapa Selatan, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. TPS di sini pada waktu 7 pagi tadi, waktu Indonesia bagian tengah, sudah mulai beroperasi dengan baik. Data yang kami terima, petugas KPPS yang melayani sekitar 350 pemilih dalam daftar pemilih tetap kali ini. Salah satu calon wakil wali kota, Serena Francis, baru saja menyelesaikan pencoblosan di TPS ini, serta didampingi dengan keluarga untuk mencoblos.
Selain itu, TPS tadi pagi dibuka dengan doa bersama digelar melibatkan semua warga, saksi, dan warga yang hadir. Demikian untuk sementara. Kondisi di TPS tersebut kalau kami lihat cukup cerah. Bagaimana dengan kondisi cuaca di sana, Rian? Baik, memang menjadi catatan penting bagi masyarakat untuk mengantisipasi cuaca yang buruk, mengingat kondisi cuaca di NTT yang sering berubah. Untuk sementara memang keadaan saat ini cuacanya sedang cerah, namun memang suhu yang sangat tinggi membuat keadaan panas sekali di sini. Namun masih terpantau dengan aman. Oke, tapi dengan adanya cuaca yang begitu panas, apakah warga-warga di sekitar TPS 02 ini masih semangat, antusias untuk melakukan pencoblosan di hari ini, Rian? Iya, untuk yang terlihat saat ini terpantau dengan hadirnya antusias masyarakat digandrungi oleh kaum pemilih muda, orang-orang muda sangat mendominasi di TPS kali ini. Mereka dengan antusias datang hadir untuk mencoblos dan memilih pilihan mereka. Oke. Baik, terima kasih Rian laporannya dari Kupang, NTT. Kita bergeser kembali. Setelah dari NTT kita nyebrang jauh kembali nih menuju ke Barat. Sintang gitu ya. Karena memang ini pilkada serentak seluruh Indonesia. Kita pengen lihat juga bagaimana kemeriahan di Sintang bersama dengan rekan Henry. Selamat pagi, Henry. Baik, selamat pagi rekan-rekan studio dan pemirsa dimanapun berada. Saya Henry. Bagaimana kondisi di Sintang, Henry, untuk hari ini, termasuk juga di TPS tempat Anda sekarang? Baik, saat ini saya berada di TPS 006 Kelurahan Tanjung Puri, Kabupaten Sintang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Suasana terpantau di sini cuaca mendung berawan, tetapi tidak hujan. Suasana terpantau, warga antusias mendatangi TPS ini untuk menyalurkan hak suara mereka. Dan juga TPS ini adalah menjadi salah satu TPS di TPS 006 Kelurahan Tanjung Puri ini menjadi TPS yang tempat Ketua KPU Kabupaten Sintang, Komisioner Ketua KPU Kabupaten Sintang, Edi Susanto menyalurkan hak suaranya tadi pagi sekitar pukul 7.30. Edi Susanto bersama keluarga mendatangi TPS untuk memberikan hak suaranya. Demikian. Rekan Henry, saya ingin tahu juga bagaimana dengan proses distribusi kemarin, apakah ada laporan, mungkin ada kendala atau apa, sehingga hari ini mungkin ada yang mungkin mengalami kendala, atau memang cukup lancar di Sintang hari ini? Baik, tadi juga saya sudah mewawancarai Ketua KPUD Kabupaten Sintang, Bapak Edi Susanto, yang menyampaikan bahwa untuk distribusi logistik di Kabupaten Sintang ada 14 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Sintang. Kabupaten Sintang tersendiri ada 390-an satu desa, sekitar 16 kelurahan. Sedangkan jumlah TPS yang ada di Kabupaten Sintang ialah 1.509 TPS dengan jumlah daftar pemilih tetap 3.891 jiwa. Maaf, saya ulangi, 318.891 jiwa yang terdiri dari pemilih laki-laki 164.078 pemilih dan pemilih perempuan 154.713 pemilih. Untuk pendistribusian logistik memang agak sedikit berbeda di Kabupaten Sintang dimulai tanggal 22 kemarin karena ada beberapa kecamatan yang masih belum bisa terjangkau full oleh perjalanan darat, yaitu Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, yaitu perbatasan Kabupaten Sintang yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Tengah itu menggunakan logistik melewati satu kabupaten lain, yaitu Kabupaten Melawi. Setelah melewati Kabupaten Melawi, maka logistik diangkut lagi menggunakan kendaraan sungai. Setelah itu baru diangkut dengan beberapa TPS dan pelosok diangkut dengan manual seperti digendong seperti itu, rekan. Ya, dan sejauh ini lancar ya berarti ya, rekan Henry? Tidak ada laporan sejauh ini ya? Sejauh ini hasil wawancara kami dengan Ketua KPU di Kabupaten Sintang barusan, KPU Kabupaten Sintang terus memantau jalannya proses pemilihan dan sampai saat ini sekitar pukul 09.01 di Kabupaten Sintang proses pemilihan umum pemungutan suara berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kondisi yang ada.
Oke, dan kira-kira nanti TPS akan ditutup pukul berapa? Seperti yang sudah digali tadi, yaitu TPS akan ditutup sekitar pukul 12.00, dilanjutkan dengan pemilih sekitar pukul 1 sudah selesai untuk pemungutan suara, dilanjutkan dengan penghitungan surat suara. Baik, terima kasih rekan Henry untuk laporannya dari Kabupaten Sintang. Selamat bertugas kembali, kami tunggu untuk update laporan berikutnya. Senang sekali kalau kita lihat ya, banyak meskipun Sintang ini kawasannya tadi dijelaskan harus lewat sungai, digendong. Sulit terjangkau. Dan apalagi cuacanya untuk saat ini sedikit mendung berawan juga, tapi ternyata warga Indonesia masih terus semangat untuk memilih dan juga menggunakan hak suara pilihnya juga di hari ini. Lancar ya, so far yang kami dapatkan dari laporan-laporan yang masuk sejauh ini masih lancar. Kami akan ke informasi dan juga bahasan berikutnya. Pesantren People usai jeda, tetap di Jawa Pos Update. Nusantara People, kami masih akan mengupdate bagaimana kondisi di TPS-TPS yang ada di seluruh wilayah di Indonesia sepertinya ya. Sampling-samplingnya aja ya. Termasuk yang kali ini kita akan ke Kabupaten Belu, di mana rekan Benny Allen sudah ada di TPS 01 Tohe Leten di Kabupaten Belu. Benny, selamat pagi. Halo, selamat pagi pemirsa di rumah, rekan-rekan yang berada di studio. Pada saat ini telah berlangsung pemungutan suara di salah satu TPS di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Desa Toheleten, Kecamatan Raihat. Terlihat antusias masyarakat mulai berdatangan dengan membawa C pemberitahuan dan KTP elektronik. Dan para DPT langsung diarahkan ke dalam ruangan pungutan suara oleh petugas KPPS. Dari petugas KPPS sendiri di sini terlihat menggunakan seragam adat atau pakaian tradisional dengan khas Kabupaten Belu, yaitu batik dan menggunakan destar atau topi yang dilingkarkan di kepala. Untuk antusiasme warga di sana, apakah sudah mulai rame, Benny? Sejauh ini sudah sangat ramai, sudah sekitar 50% antusias masyarakat yang datang ke sini dari total DPT ada 257 DPT, terus diantaranya ada pemilih laki-laki sendiri ada berapa tadi? Dari total 250 DPT, total pemilih laki-laki ada 125, total pemilih perempuan ada 132. Oke. Terus C pemberitahuan didistribusikan ada 171. Kemudian yang tidak dapat ditemui 1 orang dan yang tidak terdistribusi ada 85 C pemberitahuan. Oke. Benny, kami lihat di TPS ini ada dekorasi bunga-bunga. Apakah memang ini disiapkan untuk khusus pada pilkada kali ini atau seperti apa? Ya, untuk dari TPS 1 Desa Tohe sendiri memiliki keunikan dengan mendekorasi ruang TPS-nya menggunakan dekorasi acara atau dekorasi wedding. Diketahui ini sudah disiapkan dari jauh oleh pihak desa sendiri. Diketahui juga desa ini adalah desa yang berdekatan atau bertetangga langsung dengan negara Timor Leste.
Mungkin cuma berjarak 1-2 desa langsung ke Baik, Oke, terima berarti memang kasih. semua warga di sana ikut bergotong royong meramaikan pemungutan Pilkada. suara ini ya, Beni ya. Ya, Ya, baik. Beni, terima kasih laporannya dari Toheleten, Kabupaten Belu yang ternyata memang cukup dekat dengan negara tetangga. Terima kasih atas laporannya, selamat bertugas kembali, Beni. Menyenangkan sekali kalau melihat antusiasme bahkan yang ada di pinggir berbatasan dengan negara lain pun juga mereka memakai kostum. Betul, memeriahkan baju bersama. daerah, Jadi yang namanya mendekor. pilkada, benar, namanya pilkada itu nggak harus musuh-musuhan, nggak harus panas-panasan, apalagi kita memiliki beberapa pilihan suara yang berbeda-beda, tapi ini memang untuk menyongsong Indonesia yang jauh lebih baik ke depannya, pemirsa. Yang penting semangat untuk memberikan suaranya. Masih ada waktu untuk yang belum datang ke TPS ya. Nanti kita masih akan hadirkan beragam informasi lainnya usai jeda untuk Anda. Ya, Saudara People, masih di update Pilkada 2024. Kita akan menuju ke Pontianak sekarang untuk melihat bagaimana situasi di sana bersama dengan rekan Hendra. Selamat pagi, Hendra. Selamat pagi. Ya, Hendra, silakan untuk laporannya dari Pontianak. Bagaimana situasi di TPS tempat Anda berada sekarang? Baik, terima kasih rekan-rekan yang ada di studio. Saat ini saya sedang berada di TPS 20 di Jalan Haji Samanhudi. Tepatnya di Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan di mana saat ini dapat kami laporkan antusias daripada masyarakat Kecamatan Pontianak Timur, khususnya yang berada di TPS, wilayah TPS 20 ini, sangat antusias sekali untuk mendatangi TPS ini dalam rangka menyalurkan hak pilih mereka pada hari ini, yang dimana pada hari ini di Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak, juga mengadakan pemilihan kepala daerah, ada gubernur dan juga wali kota Kota Pontianak itu sendiri. Dan untuk di TPS 20 ini sendiri, ada 502 pemilih yang akan menyalurkan hak pilihnya pada hari ini. Dan sampai saat ini kondisi di TPS 20 sendiri juga masih berjalan lancar sebagaimana mestinya, dan juga petugas yang berada di TPS itu sendiri tetap masih menunggu kedatangan daripada partisipasi masyarakat dalam rangka untuk menyalurkan hak pilihnya. Sedikit kami informasikan untuk di Kota Pontianak sendiri, ada 2 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang mengikuti ajang pemilihan kontestasi Pilkada di 2024 ini, di mana di pasangan nomor urut 1 ada petahana dari Bapak Edi Rusti Kamtono dan juga Bapak Bahasan. Kemudian di nomor urut 2 itu ada Bapak Haji Mulyadi dan juga Ibu Hartija, yang berdasarkan informasi kami terima bahwa masing-masing paslon ini tadi juga sudah melakukan hak pilihnya untuk melakukan pencoblosan di masing-masing TPS paslon ini tersebut. Dan untuk Gubernur Kalimantan Barat sendiri, ada 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat pada tahun 2024 ini yang mengikuti
pemilihan. Masing-masing diantaranya di nomor urut 1 ada Pak Haji Sutarmiji dan juga Bapak Didi Haryono, dan juga di pasangan nomor urut 2 ada Pak Haji Ria Norsan dan juga Kris Santus Kurniawan. Kemudian di pasangan nomor urut 3 ada Bapak Muda Mahendrawan dan Bapak Jakio Senior. Dan pemirsa, dapat kami laporkan kembali bahwa situasi di TPS 20 ini sampai saat ini masih berjalan kondusif, dan tentunya harapan besar daripada masyarakat sekitar maupun Kota Pontianak dan Kalimantan Barat pada umumnya pada pesta demokrasi tahun 2024 ini tentunya membawakan harapan besar bagi mereka untuk dapat membawa Kalimantan Barat dan juga Kota Pontianak khususnya ke depan bisa tambah lebih baik lagi seperti itu. Demikian yang mungkin dapat saya laporkan dari Kota Pontianak, dari Endra Despani sebagai reporter dan juga Zikri sebagai kameramen. Terima kasih. Terima kasih Hendra melaporkan dari Pontianak ya. Tampak juga memang masyarakat masih berada di TPS untuk memberikan hak suaranya. Kami tunggu untuk update laporan selanjutnya Hendra. Selamat bertugas kembali. Ya, masih berkaitan dengan Pilkada 2024, seluruh Indonesia sedang mencari pemimpin di daerahnya masing-masing, jadi mencari pemimpin yang terbaik. Dan untuk membahas Pilkada 2024 ini di studio, kami sudah bersama dengan Bapak Surokim, pengamat politik yang sudah bersama kami. Pak Surokim, selamat pagi. Selamat pagi. Sudah sempat mencoblos atau masih nunggu nanti injury time? Di sini ya Pak ya? Sama berarti dengan kita ya, masih belum celup tinta. Pak Surokim, melihat so far perjalanan dari kampanye sampai akhirnya hari ini pencoblosan, apa yang Anda amati Pak Surokim? Ya, tentu pertama kita berharap pesta demokrasi itu adalah ekspresi lalu kemudian Kembali di Nusantara People di Jawa Pos Update dan masih di update Pilkada 2024. Kami bersama dengan Pak Surokim, pengamat politik yang sudah hadir di studio bersama kami. Pak Surokim, sekali lagi pertanyaan saya masih sama, melihat beberapa TPS yang kami mendapatkan laporannya tadi, antusiasme mereka hadir ke TPS, perjalanan kampanye hingga hari ini, hari H pemilihan, apa yang Anda lihat dari dinamika politik saat ini? Ya, esensi demokrasi itu sudah sering saya sampaikan, intinya adalah pesta bersama. Pesta bersama. Bahagia menjadi kata kunci, damai menjadi kata kunci. Sepanjang pemilu bisa dilakukan dengan riang gembira, bahagia, dan aman, itu saya pikir gitu ya? demokrasi elektoral khususnya akan punya makna. Tapi kalau kita tidak bisa membuat pemilu ini dengan damai, tidak bisa menciptakan suasana bahagia dan riang gembira, sebenarnya pemilu itu masih penuh catatan. Nah, riang gembira ini bisa diwujudkan dalam banyak hal. Membuat TPS yang menarik, persahabatan, saling respek, itu penting. Walaupun faktanya memang kita akan berbeda pilihan. Dan itu semua akan mendewasakan. Nah, saya tentu menyambut baik segala ikhtiar dan upaya yang kemudian bisa membuat jalan dari demokrasi itu bisa memenuhi ketiga unsur itu. Karena di Jawa Timur sendiri, daerah-daerah rawan konflik juga masih banyak ya Pak ya? Ya, sering terjadi ya. Beberapa daerah bahkan kemudian timbul konflik yang kemudian memakan korban. Tentu ini menjadi catatan bersama. Kata kuncinya bahwa tidak sepatutnya demokrasi elektoral itu membawa korban. Itu paling penting. Dan kita harus bisa membahagiakan diri dengan pemilu ini. Itu penting itu. Jadi
kalaupun toh kemudian ini kan kontestasi kekuasaan, itu harus diselenggarakan by peace, dengan damai. Sehingga kemudian di atas semua kontestasi itu pertimbangan kedamaian, pertimbangan persahabatan, respectfully itu menjadi penting. Pak Surhakim, ini kan kita baru pertama kali nih pilkada serentak ke Indonesia gitu ya. Tentu ini menjadi satu hajatan yang terbesar mungkin bisa dibilang gitu kan. Kita ada yang memilih sampai ada beberapa paslon di sana dari kepala daerah tingkat 2, tingkat 1 dan sebagainya. Menurut Anda apakah memang ini so far berjalan dengan baik atau penuh catatan tadi itu? Agak gagap juga nih gitu dengan hajatan yang sebesar ini. Ya, overall secara umum insya Allah bisa berlangsung dengan baik ya. Saya lihat TNI Polri sudah menyiapkan semua perangkat itu, tapi yang paling penting sebenarnya adalah partisipasi publik. Beberapa daerah yang masuk dalam kategori merah saya kira sudah teridentifikasi dan pihak keamanan juga sudah mencoba mengantisipasi itu, kemudian supaya bisa berjalan dengan baik. Saya kira saya sependapat dengan pendapat banyak ahli bahwa Indonesia ini adalah laboratorium pilkada yang paling luar biasa. Bahkan khusus Jawa Timur aja sekarang kalau tidak salah KPU itu kedatangan tamu hampir 300 dari luar negeri. Untuk memantau, untuk melihat secara langsung bagaimana kontes pemilihan gubernur Jawa Timur yang kebetulan kok diikuti oleh 3 Serikandi. Jadi itu menarik perhatian publik. Makanya Indonesia itu jangan dianggap remeh ya. Dia menjadi laboratorium politik yang paling lengkap sepertinya. Dibandingnya ke Indonesia. Betul, ya Mas menarik ya? perhatian masyarakat internasional. Keberagaman demikian tinggi, kok pemilunya bisa berjalan baik. Kemudian penyelenggaraannya itu bagaimana, itu menarik perhatian pemerhati internasional. Dan tentu itu akan membahagiakan kita semua kalau kemudian pemilu ini bisa berjalan damai dan baik. Nah, untuk 5 tahun ke depan deh Bapak, ini kan juga kalau kita lihat sekarang, tahun-tahun sekarang juga banyak juga generasi-generasi baru yang mungkin masih belum melek politik. Padahal tujuannya pilkada ini kan memang untuk masa depan begitu kan. Bagaimana juga untuk pemerintah yang lebih bijak, lebih baik lagi biar masyarakat ini tidak terlalu apatis ke depannya begitu. Ya, problem partisipasi itu memang tidak hanya di kita ya, di berbagai negara pun juga selalu problematik. Kian kritis, kian tinggi pendidikan, ya kian mereka itu tingkat partisipasinya bahkan di Amerika itu ya jarang bisa mencapai angka di atas 55%. Nah, kalau di kita ini masih alhamdulillah ya pilkada itu bisa 60%, pilpres bahkan 75% itu ya masih cukup tinggi. Artinya bahwa partisipasi masyarakat kita masih cukup bisa diandalkan. Bahwa di sana ada pergeseran suara ya. Angka pemilih rasional kita sekarang di kisaran 28%. Angka golput kita yang tidak datang ke TPS dan sengaja tidak memberikan suaranya di kisaran 10-16%. Ya, yang tidak datang. Swing voter kita juga masih tinggi di kisaran 23%. Jadi memang menarik ya sebenarnya pilkada ini sebagai salah satu laboratorium ilmu politik yang bisa kita cermati bersama. Dan kata kunci dari partisipasi itu sebenarnya adalah tautan kepentingan. Sepanjang pemilih kita itu punya kepentingan terhadap pemilu, rasa-rasanya tidak susah untuk membawa mereka ke TPS. Khususnya yang pemilih rasional dan kritis tadi ya, yang 27% itu. Tapi kalau pilkada ini dianggap tidak membawa dampak apa-apa bagi mereka, ya mereka sebenarnya ingin menghukum kepada penyelenggara pemilu, kepada kontestan gitu. Makanya kemudian ini menjadi tugas kita bersama. Tapi saya percaya data survei sejauh ini betul bahwa Gen Z khususnya yang generasi Z yang 7% pemula dan total 17% sampai umur 30 tahun itu memang apatis terhadap politik. Tapi jangan salah, apatis-apatisnya mereka tetap datang ke TPS. Itu yang membahagiakan. Jadi mereka masih istilahnya bisa membersamai orang tuanya. Ayo ke TPS gitu. Jadi dibalik mungkin apatisme Gen Z, percayalah bahwa mereka masih punya itikat baik untuk melihat bahwa politik ini sebagai sarana untuk menyuarakan aspirasi mereka. Bahkan sudah sering kita sampaikan dalam literasi politik, kalau ingin perubahan
jalan satu-satunya melalui partisipasi dalam pemilu gitu. Jangan apatis gitu, manfaatkan. Apapun mungkin alasannya ya, untuk Gen Z mungkin ada yang memilih demi diskon, mungkin ada. At least itu adalah salah satu cara yang lebih baik lagi untuk memilih daripada tidak memilih sama sekali ya. Itu kita udah bahas tentang pemilihnya, bagaimana tentang yang dipilih nih, calon-calon pemimpinnya. Nanti kita lanjutkan lagi bersama dengan Pak Surokim. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Ya, Nusantara People, kita menuju ke Sumedang terlebih dahulu untuk melihat salah satu TPS di sana bersama dengan rekan Ivan Sofiana. Ivan, selamat pagi. Ya, selamat pagi rekan-rekan dan pemirsa di Jawa Post TV. Ya, silakan Ivan, laporannya dari Sumedang Selatan, Sumedang. Apa yang ada di TPS Anda saat ini? Ya, izin melaporkan dari TPS 8 Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Saat ini masih berlangsung proses pemungutan suara Pilkada Kabupaten Sumedang tahun 2024 dan juga pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2024. Ya, untuk jumlah TPS yang ada di Kabupaten Sumedang sendiri berjumlah 2012 TPS yang tersebar dari 26 kecamatan. Dan juga untuk daftar pemilih tetap se-Kabupaten Sumedang berjumlah 894.295. Sedangkan untuk KPPS se-Kabupaten Sumedang berjumlah 14.084 anggota KPPS. Sedangkan untuk pengawas kelurahan dan desa se-Kabupaten Sumedang berjumlah 277 pengawas di desa dan kelurahan. Dan juga izin melaporkan untuk di Kabupaten Sumedang sendiri di Pilkada tahun 2024 ini ada 4 pasangan calon. Ya. Di antaranya yang nomor urut 1 ada pasangan Hajah Eni Sumarni dan juga Ridwan Solihin yang diusung oleh Partai Golkar dan PKS dan juga Partai PSI. Sedangkan untuk nomor urut 2 ada pasangan Doni Ahmad Munir dan juga M. Fajar Aldila yang dengan partai pengusung dari P3, PAN, PKB, Demokrat, dan juga Gerindra. Sedangkan untuk paslon nomor urut 3 ada Irwan Syahputra dan juga Hajah Mustika Ningrat dengan partai pengusung PDIP, Nasdem, Partai Buruh, Hanura, Partai Garuda, Partai Bulan Bintang, dan juga Perindo. Sedangkan untuk pasangan calon nomor 4 yaitu ada Hendrik Kurniawan dan juga berpasangan dengan Raja Anom Luki Johari Sumawilaga. Dan di mana nomor 4 ini adalah salah satu paslon independen yang ada di Pilkada Kabupaten Sumedang tahun 2024. Dan data dari Bawaslu dan juga dari BPBD Kabupaten Sumedang, di Kabupaten Sumedang sendiri terdapat 71 TPS yang dikatakan terkendala jaringan internet. Ya, dan juga ada 26 TPS di daerah rawan bencana, ya seperti bencana banjir dan juga longsor. Dan ada juga di Kabupaten Sumedang 26 TPS yang terkendala oleh aliran listrik. Ya, demikian sementara dari Kabupaten Sumedang. Baik Ivan, terima kasih untuk laporannya. Mudah-mudahan yang ada di Sumedang semua berjalan lancar, termasuk di TPS-TPS yang tadi disebutkan juga rawan bencana, tidak ada kondisi listrik, internet begitu. pun juga. Terima kasih Ivan. Dari Sumedang, Jawa Barat kita bergeser ke Batam, Kepulauan Riau. Sudah ada rekan kami Alnovian yang akan melaporkan kondisi di TPS 08 Batam. Silakan
Novian. Silakan Novian. Baik, terima kasih rekan dari studio Jawa Pos. Saya dari saat ini berada di TPS 08 Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini kondisi cuaca di Kabupaten Karimun mengalami hujan dan baru saja berhenti. Di mana sejak pagi tadi partisipasi pemilih untuk datang ke TPS cukup rendah dikarenakan cuaca yang hujan. Sementara itu di TPS 08 sendiri merupakan TPS tempat pencoblosan calon wakil gubernur Kepulauan Riau, isinya Bapak Aunur Rafiq. Bapak Aunur Rafiq sendiri dapat saya laporkan berpasangan dengan Bapak Muhammad Rudi yang saat ini sebagai wali kota Batam, di mana pasangan Muhammad Rudi dan Aunur Rafiq ini untuk urutan nomor 2. Kemudian lawan atau incumbent di provinsi sendiri adalah Ansar Ahmad yang merupakan gubernur petahana yang berpasangan dengan Nyanya Haris Pratamura. Kemudian dapat saya laporkan juga Cawagup Provinsi Kepulauan Riau saat ini baru saja siap melakukan pemilihan menggunakan hak suaranya di TPS 08 sendiri. Beliau sendiri telat lantaran hujan yang melanda di Kabupaten Karimun. Dapat juga saya laporkan untuk di Kabupaten Karimun sendiri juga tengah mengikuti untuk calon bupati dan wakil bupati Karimun, di mana ada 3 pasangan calon yang akan bertarung di pilkada untuk Kabupaten Karimun sendiri. Baik, terima kasih rekan Novian. Memang tampaknya masih cukup mendung di sana. Mudah-mudahan proses pemungutan suara bisa berjalan lancar. Kami tunggu untuk update laporan selanjutnya. Selamat bertugas kembali, Novian dari Batam, Kepulauan Riau. Nah itu tadi pemirsa, kalau misalnya tadi kita sudah lihat bahwa dari awal sampai dengan barusan kita melakukan update dari berbagai macam daerah yang ada di Indonesia, bagaimana antusiasme warga, dan betul tadi kata Pak Surokim juga bahwa di Indonesia sendiri itu memang sangat meriah sekali ya untuk pesta demokrasinya. Banyak juga rakyat-rakyat Indonesia yang dari pagi sudah datang lebih awal untuk segera menyelesaikan tugasnya sebagai rakyat Indonesia. Hari ini ya, tapi gimana dengan para pemimpinnya nih Pak Surokim, karena ini kan ada yang melawan kota kosong, ada yang memang pilihannya juga sampai 4. Ada independen juga. Ada independen juga maju. Gitu. Dinamikanya seperti apa yang Anda amati? Iya, politik Indonesia ini sebenarnya membutuhkan politik keteladanan dan itu harus dimulai dari elitnya. Elitnya harus betul-betul bisa memberi contoh yang baik. Taruhlah kalau memang supaya golput tidak banyak, bagaimana caranya mereka bisa memberi suri teladan bahwa politik ini adalah jalan kebaikan. Pilkada ini adalah upaya untuk mencapai kemaslahatan bersama. Nah, narasi-narasi seperti itu yang menurut saya harus sering-sering disampaikan oleh para elit, para pemimpin, sehingga kemudian publik memiliki hopes, memiliki harapan, memiliki sesuatu dari penyelenggaraan pemilu ini. Dan rasa-rasanya menurut saya sepanjang itu terkoneksi dengan baik, para elit-elit itu punya keteladanan yang baik, punya kenegarawanan yang baik. Rasa-rasanya saya merasa bahwa pemilu ini tetap penting. Oke. Dan memang kayak namanya pemimpin, calon pemimpin juga harus memiliki rasa kejujuran dan tenggang rasa terhadap rakyatnya. Jangan sampai ada cerita kayak kemarin lagi, oh ini uang ini diambil untuk ini, untuk pilkada. Nah itu kayak kadang-kadang bikin rakyat itu jadinya males ya Bapak ya. Makanya keteladanan itu menjadi kunci, kenegarawanan itu menjadi kunci, elit harus selesai dengan dunianya sendiri. Jadi dia harus bermanfaat sebanyak-banyaknya untuk masyarakatnya, untuk rakyatnya. Nah cara seperti itulah yang akan menguatkan politik kita. Elit akan menjadi idaman gitu. Faktanya kan masih belum. Kita sering dongkol banget gitu. Korupsi lagi. Gitu ya. Akhirnya kemudian apatisme itu muncul. Ngapain sih saya mau milih, faktanya nanti juga korupsi sama aja begitu. Saya kira itu bisa dimulai dari sana. Sambil kita juga menguatkan literasi di masyarakat bahwa
politik ini memang cara yang terbaik untuk mengubah ya policy. Artinya kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan semuanya itu tidak bisa diubah tanpa melalui mekanisme politik gitu. Kalau Anda pengen perubahan di negeri ini, Anda tidak mau berpartisipasi dalam politik, sebenarnya itu sama dengan bermimpi di siang bolong gitu ya. Makanya datang ke TPS, manfaatkan kontestasi ini sebagai bagian dari cara kita untuk memilih siapapun pemimpin yang terbaik untuk negeri ini, sehingga kemudian imajinasi kita bersama bahwa negeri ini bisa makmur, kita bisa sejahtera bersama dengan elitnya, rukun, guyub itu tercapai. Konkretnya dari pemilu ini dulu, sampai kemudian justru yang muncul adalah aib-aib politik, konflik atau mungkin perseteruan. Saya rasa itu sudah sewaktunya kita reduksi. Oke, baik. Harus datang ke TPS ya. Boleh Anda bersiap-siap datang ke TPS ya sambil masih nontonin kita, karena kita akan kembali setelah jeda yang satu ini. Lagi harus. Kembali di Jawa Pos Update Nusantara People dan masih terkait dengan Pilkada 2024. Saya masih bersama dengan Pak Surokim. Pak Surokim, kalau bicara tentang pilihan, sekarang sedang proses pemungutan suara. Setelah ini akan ada penghitungan, masih akan menggunakan sirekap dan sebagainya. Apa yang harus diantisipasi nih dalam proses ini? Karena banyak juga yang akan mengamati terkait dengan quick count juga nantinya. Pak Surokim, apa yang dinilai dari sini? Ya, insya Allah ya, masyarakat kita sudah berpengalaman dari pemilu ke pemilu dan sudah tentu belajar dari berbagai pengalaman itu. Maka ini juga jangan salah, kok masyarakat kita pendidikannya relatif ini ya, banyak yang menengah ke bawah, tapi jangan salah bahwa mereka punya pengalaman dari pemilu ke pemilu. Itu yang membuat kemudian kenapa partisipasi masih bisa diandalkan. Dan ya memang idealnya partisipasi pemilih dalam pemilu itu bukan mobilisasi tapi kesadaran. Ya, tapi pemilu dengan jumlah partisipasi di atas 60%, 70% itu termasuk better pemilihnya, termasuk bagus. Karena di negara-negara maju pun sulit mencapai angka itu. Dan tentu ini menjadi modal sosial ya bagi masyarakat kita bahwa partisipasi itu akan bisa menjadi legitimasi dari kepemimpinan seseorang. Semakin tinggi partisipasi publiknya, tentu akan semakin baik dukungan publik itu untuk rezim pemerintahan tertentu. Dan karena itu memang kita berharap masyarakat ini kan sampai jam 1 ya, pukul 1 ya, untuk bisa jam 12 lah sebelum TPS ditutup, masih ada waktu. Mari dengan kesadaran penuh. Ya, jangan lagi memikirkan tentang saya kok enggak dapat serangan fajar, gitu ya. Fajar sudah menyingsing ya Pak ya ini. Sudah saya sampaikan 5 tahun itu kalau diakumulasi, taruhlah kita memperoleh uang 100.000 aja. Itu kalau dibagi per hari itu tidak ada lebih besar nilainya 1 permen daripada uang itu kalau dibandingkan 5 tahun gitu. Makanya jangan terlalu silau dengan ini politik ya. Jadi kesadaran itu paling penting adalah bahwa pemilu inilah menjadi sarana kita untuk memperoleh pemimpin yang betul-betul akan sesuai dengan yang kita harapkan. Bisa memenuhi ekspektasi kita untuk menuju kesejahteraan, kebaikan bersama. Yang saya sebut tadi, kebahagiaan sebagai warga negara tadi itu. Jadi mari, masih ada waktu sampai pukul 12 ya, 12.30 silakan pergi ke TPS, salurkan suara itu dengan riang gembira. Sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara.
Oke, kita sebelum menutup dialog kali ini, kita coba untuk tersambung dengan rekan kami yang ada di Padang, Sumatera Barat. Rekan Dasril, apakah sudah tersambung untuk melaporkan dari TPS 06, tempat mencoblos salah satu paslon, calon wali kota di sana? Dasril, selamat pagi. Selamat pagi, di studio tapi saya di rumah. Ya, silakan Dasril dengan laporannya dari TPS Anda. Ya, melaporkan jika pemilihan kepala daerah serentak juga digelar di Sumatera Barat, mana dilaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Terdapat 56 pasangan calon yang berlaga pada pilkada tahun 2024 ini. Dan tempat catat data ini adalah TPS 06 berada di Jalan Bandar Damar, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Padang Barat, di mana TPS ini sejak Rabu pagi telah didatangi oleh para pemilih. Dan sebagai informasi tambahan, TPS ini juga merupakan TPS di mana salah satu pasangan calon wali kota Padang, yaitu nomor urut 1 Fadli Amran, memberikan hak suaranya. Namun dijadwalkan paslon tersebut akan datang sekitar pukul 11. Demikian rekan ya. Baik, terima kasih untuk rekan Dasril laporannya dari Padang. Salah satu paslon masih belum hadir sepertinya ya. Terima kasih. Saya masih punya beberapa, 1 menit terakhir untuk Pak Surokim, Pak. Setelah nanti terpilih Pak pemimpin di daerah ini, kalau berkaca pada Pilpres kemarin, sepertinya smooth untuk transisi dan mengembalikan mungkin yang tadi sempat berbeda pilihan gitu. Apa yang harus dilakukan oleh para pemimpin ini nantinya setelah terpilih? Ya, tugas politik itu kan abadi ya, tidak hanya berhenti pada partisipasi pada pemilu, tapi juga mengawal, mengevaluasi, memberi catatan, ya itu juga penting supaya kemudian pemimpin-pemimpin terpilih itu senantiasa berada di relnya. Jadi jangan sampai kita sebagai warga negara capek untuk melakukan tugas abadi itu ya. Pemilu oke, mengawal ketika pasca pemilu, di mana mereka waktunya mewujudkan janji-janji, merealisasikan janji-janjinya kepada rakyat, itu harus terus dikawal. Supaya kemudian tujuan politik ini lebih abadi. Dan itulah cara membahagiakan kita sebagai warga negara. Kita jangan dieksploitasi untuk pemilu, tapi bahagiakan warga negara ini melalui pemilu sebagai sarana mensejahterakan kami semua. Nah, jangan lupa dengan janji-janjinya juga ya yang kemarin ya. Untuk mensejahterakan kita semua. Itu harus didengungkan besar-besaran ya untuk para pemimpin yang nanti terpilih. Jadi nggak mensejahterakan dirinya sendiri ya. Jangan kita kasih semua. Janji-janji manis saja. Betul, apalagi janjinya pas konser-konser kemarin ya. Manis semuanya. Pak Surokim, terima kasih untuk sama-sama. Kita lagi lain waktu, sehat selalu, dan juga pemirsa terima kasih sudah bersama dengan Jawa Pos Update pagi hari ini. Kami masih akan terus update informasi seputar pilkada di jam-jam berikutnya. Betul, dan jangan lupa juga untuk Anda masih ada waktu untuk mencoblos pilihan Anda sekarang juga, gunakan hak suara Anda. Mungkin yang sudah hampir selesai di Indonesia Timur ini ya. Udah hampir selesai nih. Kalau di Indonesia Barat sepertinya masih lama ya, masih ada 2 jaman aman lagi nih. Kita belum ada yang bertinta, habis ini kita akan mentintakan jari kita ya. Terima kasih Insider People, saya Disa Nugraha. Saya Asli Lukita. Saya Nares Waridila, pamit undur diri, sampai jumpa besok.